Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu di sini ya Pak Bu untuk membantu saya melaksanakan salah satu tugas dari CGP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Arika, saya dari SDN 1 Karangpaningal. Saya adalah CGP angkatan 11. Di sini saya melakukan Zoom atau Google Meet ini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Selanjutnya, pertanyaan pemantik Bapak, Ibu, apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan motivasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang 4 pertanyaan di atas? Boleh memberikan tanggapannya? Silakan siapa yang mau memberi tanggapan. Iya, Ibu Ati, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ririn atas waktunya dan memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan tematik yang Ibu Ririn berikan. Saya akan mencoba menjawab yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya, hukuman dalam konteks pendidikan memang menjadi topik yang kontroversial ya, terutama mengenai hukuman fisik atau emosional. Itu tidak dianjurkan atau tidak etis, karena pendekatan yang lebih efektif dan positif adalah dengan menggunakan konsekuensi yang mendidik dan membangun. Misalnya, dengan cara mendiskusikan perilaku yang tidak sesuai, atau juga bisa memberikan tugas tambahan yang relevan. Tujuannya adalah membantu peserta didik memahami kesalahan mereka dan memotivasi perubahan perilaku tanpa merusak harga diri mereka. Mungkin begitu Bu Ririn, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Ya, betul sekali ya. Hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan siswa ya. Karena yang mendisiplinkan siswa itu seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Ati, itu berarti mengajari ya. Mengajari siswa harus seperti apa. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Kalau pemberian hadiah meningkatkan motivasi siswa, setuju tidak? Ya, Ibu Dian, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Izin menjawab Bu untuk pertanyaan nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tentu saja Bu, menurut saya tugas guru itu ya salah satunya yaitu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun tumbuh kembangnya siswa agar berkembang sesuai bakat dan minatnya. Mungkin masalah ini itu kan seperti yang diibaratkan petani yang sedang menanam ya Bu. Nah mungkin masalah ketika menanam itu banyak permasalahan-permasalahan. Nah salah satunya ketika kita melakukan praktik mengajar juga tentu banyak permasalahan. Nah disinilah fungsi guru yaitu mengarahkan siswa, membimbing siswa mengatasi permasalahan tersebut. Karena memang tugas seorang guru itu
memberikan pelayanan yang maksimal agar siswa mampu menemukan bakat, minat, potensi yang dimilikinya dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Mungkin sekian Bu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas tanggapannya atau pemaparannya. Betul sekali ya. Jadi di sini guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kemudian guru juga harus mampu memunculkan potensi apa yang ada pada siswa. Untuk selanjutnya, nah, di sini apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sini nilai-nilainya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman supaya murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru yang berperan menghadapi muridnya. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidupnya itu dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya itu berasal dari dalam dirinya sendiri atau bersifat internal. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka supaya kebutuhan kita tercapai dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Di sini bertahan hidup itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu seperti dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok dalam bekerja sama. Penguasaan di sini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, dan keinginan untuk didengar. Kebebasan mandiri itu memiliki berprestasi, diakui, mampu mengandalkan dirinya sendiri, kemudian mengendalikan arah dirinya sendiri. Kesenangan di sini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan yang diinginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Saya akan membacakan kasusnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau solusi dari kasus tersebut. Ibu Ana, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Boim. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Boim yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Boim melakukan hal itu? Menurut Bapak Ibu, bagaimana dari kasus di atas? Siapa yang akan memberikan tanggapannya? Silahkan. Iya, Ibu Dede Eka, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Bu Ririn. Izin menanggapi dari kasus Boim ini. Jika saya mengalami situasi seperti Ibu Ana, mungkin saya akan melakukan yang pertama, tidak langsung menyalahkan Boim gitu. Namun harus lebih tahu apa alasan Boim meminta bekal kepada temannya dengan paksa. Mungkin apakah yang pertama itu Boim tidak membawa bekal karena ibunya tidak masak,
ataukah Boim sudah membawa bekal namun bekalnya kurang enak, ataukah Boim ingin mencoba bekal masakan dari ibu temannya. Mungkin kita harus menelusuri dulu apa yang dilakukan Boim itu alasannya gitu. Tidak langsung kita memarahi Boim walaupun ya sudah banyak ada beberapa anak kan di situ ya yang datang gitu ya mengatakan kalau ini mah mengadu gitu ya kepada ibu anak kalau mereka itu dipinta bekalnya secara paksa gitu. Mungkin kita telusuri dulu, kemudian kita tanyakan dulu, kita dekati dulu anak tersebut, Boim tersebut, apa alasan yang Boim itu melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Ririn. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih sekali untuk tanggapannya. Yang lain barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan kembali? Atau tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya betul sekali ya dengan Ibu Dede Eka. Saya sangat setuju. Jadi di sini kita itu yang pertama harus bertanya dulu kepada Boim, apa alasan dia melakukan itu. Apabila jawaban Boim itu karena dia lapar atau orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan yang diinginkan oleh Boim itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apabila jawaban Boim karena dia merasa senang dengan kelakuannya atau karena dia ingin mencari perhatian teman-temannya, berarti kebutuhan yang diinginkan oleh Boim itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi dia itu ingin diperhatikan seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Boim itu karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan Boim itu di situ sebagai penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang selanjutnya, apabila Boim dijawab, apabila kita bertanya kepada Boim dan Boim menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti kebutuhan yang ingin dia dapatkan itu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya, apabila Boim menjawab karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti itu kebutuhan yang ingin dicapai oleh Boim adalah kebutuhan tentang kesenangan. Ya, seperti itu. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Ibu Dede ya. Terima kasih Ibu Dede untuk tanggapannya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Di sini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, di sini sudah ada contoh keyakinan kelas 5A. Di sini saya mengambil contoh keyakinan kelas. Wali kelasnya itu Bu Retno Sapitri SPD. Di sini keyakinan kelasnya itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu kalimatnya singkat saja ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu panjang-panjang dan kalimatnya itu bersifat kalimat yang positif. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Suaranya semangat ya. Coba kita tepuk semangat. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu di dalamnya nanti kita buat bersama-sama apa yang ingin AA dan Teteh inginkan di kelas kita. Misal, AA dan Teteh ingin kelas yang seperti apa? Aman, bersih. Nanti kita bisa tuliskan di kertas warna-warni, nanti kita tempelkan di papan tulis. Jadi AA dan Teteh itu ingin kelas impian yang seperti apa? Oke? Ya, Ibu akan membagikan kertas warna-warni ini. Nanti AA dan Teteh tuliskan apa yang AA dan Teteh inginkan. Kesepakatan kelas itu isinya kesepakatan atau ketentuan apa yang ingin AA dan Teteh inginkan di kelas ini ya. Kelas yang bersih, tidak ingin ada yang mengganggu. Ini yang ada alatnya nanti di belakang ya. Ada lampunya kan ini. Lo tuh bebek. Aman ya. Itu ibu. Iya. Sekarang tuliskan keinginan AA dan Teteh di kelas ini. Ingin kelas yang seperti apa? Ya, sok tuliskan. Sok tuliskan ingin kelas yang seperti apa? Ya, tulis di situ. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah tempel ke sini. Sini. Awi sudah? Awi tempel sini. Sok tempelkan ya. Lampu ya. Yang itu A. Kamu balik di bawah sini. Kak, yang perempuan ayo saya tempel.
Di sini sudah ada ya yang warna hijau ini berarti anak laki-laki, yang warna pink ini anak perempuan. Ibu lihat satu-satu ya. Di sini ingin kelas menjadi rapi, ingin kelas menjadi bersih, rapi, ingin kelas menjadi bersih dan aman, ingin kelas menjadi bersih, aman, muridnya sehat, kemudian bersih. Yang ini saya ingin kelas ini bersih biar tidak ada penyakit. Aku ingin selalu jujur dan baik. Aku ingin kelas ini bersih dan tidak ada sampah. Aku mau cowok yang di kelas pada nurut. Aku mau semua murid di kelas ini pada piket. Saya ingin kelas yang tenang dan selalu mentaati peraturan di kelas. Saya ingin kelas yang bersih dan nyaman. Saya ingin kelas yang tidak ada sampahnya. Nah, dari semua ini berarti dapat kita simpulkan poin yang pertama apa? Poin yang pertama berarti kelas harus selalu bersih. Poin yang kedua apa? Kelas harus rapi. Bersih rapi itu sama. Berarti di sini kelas harus, kalau aman itu berarti kondusif ya. Harus kondusif. Yang ketiga tadi harus berkata jujur. Tadi kan jujur ya. Berkata jujur. Yang keempat patuh dan hormat. Yang kelima saling menolong, saling menghargai. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ini berarti harus kita laksanakan dengan baik. Ini kan keinginan kamu semua ya. Nah, jadi siapa yang harus melaksanakannya? Kita semua agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Ya, betul. Jadi kalian harus melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Setuju? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan murid. Kemudian sikap guru memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita lihat jawabannya ya. Ya, betul sekali, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman. Masih hukuman. Ya, betul sekali, hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Konsekuensi, kita lihat. Ya, betul sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk ke dalam konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta, ya, hukuman. Iya, hukuman. Hukuman. Kita cek. Ya, betul sekali, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, di sini lari mengelilingi lapangan basket itu termasuk konsekuensi ya, karena dia itu terlambat pada saat jam pelajaran PJOK. Jadi ketika dia diberi konsekuensi lari itu sesuai dengan pelajaran PJOK-nya. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid itu ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tentu saja di sini menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia,
Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Di sini stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, orang tidak bisa mengontrol orang lain atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujuk. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum di sini seorang menghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas nanti. Kamu selalu saja salah." Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Biasanya, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contohnya, kata-kata guru dalam posisi ini, misalnya, "Bapak sangat kecewa dengan kamu." Kemudian selanjutnya, teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini adalah berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya, kata-kata guru yaitu, "Ayo bantulah demi ibu. Lakukanlah demi ibu." Selanjutnya, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?" Selanjutnya di sini manajer. Manajer itu merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu, "Apa yang kita yakini? Apa rencanamu untuk memperbaikinya?" Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum di sini hormat pada bendera selama 1 jam.
Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Kemudian jika sebagai teman di sini, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Selanjutnya di sini jika sebagai pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian jika sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol apakah aku jika saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Ibu Dian, silahkan. Sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih Bu Dian. Pak Trio, barusan mengangkat tangan. Baik Ibu Ririn, sama seperti Bu Dian, pembuat merasa bersalah. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Dian, Pak Trio. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa yang ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa, Pak? Ya, Bu Ati, terima kasih. Betul, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bu. Ya, Bu Dian, betul sekali manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi kontrol apa? Sebagai teman, Bu. Iya, Bu Ati, betul sekali. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrolnya sebagai apa? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, Bu. Ya, betul sekali Bu Dian, sebagai pemantau. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contoh kata-kata atau kalimat yang bisa kita berikan kepada anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, yang kedua itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah, contohnya dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di sini kita dapat menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas, seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, nah, di sini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Di sini, berbuat salah satu itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, di sini validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi suatu kebutuhan tertentu, baik itu bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, ataupun cinta dan kasih sayang. Di sini kata-katanya atau kalimatnya yang bisa kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kalimatnya yang bisa kita ucapkan atau kita sampaikan, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Iya Bu, saya sangat kesal. Apa yang membuat Askia kesal sama Zahra? Karena Zahra mau nyontek ulangan saya Bu. Oh ya wajar kalau Askia marah, kesal sama Zahra. Kalau ibu di posisi Askia, ibu juga pasti akan marah dan kesal sama Zahra. Karena Askia kan sudah mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur tidak mencontek, tapi malah dicontek oleh Zahra. Nah, memangnya tadi Askia melakukan apa ke Zahra? Saya marah-marah dan menggebrak meja sambil memaki-maki Zahra Bu. Oh, baik.
Pasti Askia melakukan itu ada alasannya ya. Wajar sih, Ibu sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Askia. Tapi Askia kan tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi seperti memukul. Di situ Askia hanya marah-marah. Ibu menghargai sikap Askia tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Nah, sekarang menurut Askia, apa yang sudah Askia lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak ya. Menurut Askia, apa keyakinan kelas yang sudah Askia langgar? Menghargai sesama teman. Ya betul, menghargai sesama teman. Nah, menurut Askia, menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting, Bu. Penting ya. Nah, nanti selanjutnya kalau Askia marah-marah lagi, terus sebaiknya apa yang Askia lakukan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Menghargai teman, bersabar. Oh, dengan menghargai teman dan bersabar. Nah, baik, mudah-mudahan ke depannya bisa berubah ya. Dan sudah ada solusinya tadi Askia, dengan menghargai teman dan juga lebih bersabar lagi. Kira-kira mau dimulai kapan Askia menerapkan hal itu? Hari ini, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia dari kelas 5B SDN 1 Karangpaningal. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk mengendalikan amarah saya karena ulah teman-teman saya. Saya harus bersabar dan menghargai teman saya. Selamat pagi Firdan. Pagi, Bu. Katanya tadi Firdan datang terlambat ya ke sekolah. Iya, Bu. Kira-kira bulan ini Firdan sudah terlambat ke sekolah berapa kali? 5 kali, Bu. Banyak sekali ya, sudah 5 kali. Tapi sebagai manusia biasa, berbuat kesalahan itu memang wajar. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting itu kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, Firdan kan akhir-akhir ini sering datang terlambat. Itu kan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Tidurnya kemalaman, Bu. Kenapa tidurnya kemalaman? Diajak mabar FF sama teman, Bu. Oh, diajak mabar sama teman. Nah, pantas saja AA begadang sampai malam, diajak main FF sama teman. Jadi kan AA ngantuk. Nah, pagi-paginya jadi AA suka telat bangunnya ya. Sekarang menurut Firdan, sering datang terlambat ke sekolah itu adalah merupakan pelanggaran atau keyakinan kelas yang mana yang sudah AA langgar? Disiplin, Bu. Maaf ya, Bu, saya suka terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, betul, disiplin. Nah, disiplin itu menurut Firdan penting tidak buat kita? Penting, Bu. Penting ya. Baik, tadi Firdan sudah menunjukkan sikap yang baik dengan meminta maaf kepada ibu. Nah, kira-kira Firdan harus melakukan apa agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak begadang, Bu, main HP dan tidurnya tepat waktu. Tidak begadang, terus tidak main HP terlalu lama, kemudian tidur dengan tepat waktu. Ya, betul sekali ya. Dengan disiplin itu kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mengimplementasikannya. Solusi yang sudah AA sebutkan tadi bisa AA lakukan mulai dari sekarang. Nah, Ibu juga akan mengkonfirmasi kepada orang tua Firdan agar tidak terlambat lagi ya. Terima kasih. Itu nama saya Firdan dari kelas 5 SDN 1 Karangpaningal. Saya senang diajak diskusi dengan Bu Guru agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, di sini sudah sampai di penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut Standar Nasional Pendidikan. Jadi, kesimpulannya di sini posisi kontrol yang paling tepat untuk kita itu adalah sebagai manajer, di mana di sini guru itu dapat melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui 3 tahap yang tadi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat ya, untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata atau pemaparan yang saya lakukan masih banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama tidak Bu Ririn? Boleh, Bu. Oh, foto bersama. On cam, Bu. Ya. Thank you. Mana misalnya? Siap. Siapa yang bisa bantu screenshot? Yang pakai laptop, lebih nomor. Oh, Budi. Siap, di screenshot ya Bu ya? Iya, Bu. Siap. Apa tos 1 jam? Acan jika namanya Budian. Yos lah. Nanti bisa ditambahin Ibu kalau nggak salah video keyakinan kelas. Budian suaranya belum di on. Nanti bisa ditambahin video pembuatan keyakinan kelas sama segitiga restitusi barangkali Bu sebagai tambahannya. Siap. Cekdap. Atos ya? Tosan Pak. Oh, kira sakedap menuju loading. Nyiping tulna menuju loading. Oke, 1, 2, 3. Sami kena tuh gayana Pak Bu. Maha. Siap. Udah gayana Bu, ngiringan mah. Kemenang Bu Pepe. Gayana kia tuh, nu kacamata gini, nu kacamata kumanya? Kia. Oh, kia. Saya. Satu, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih. Bapak Ibu hatur nuhun pisan ya, terus dibantosan. Sami-sami Bu Ririn. Wilujeng Bu Sehat, Ririn. semangat Bu Ririn. Dayana semangat. Semangat.